Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita bersyukur atas kasih, pertolongan, dan anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Berjumpa lagi dengan channel Renungan Kristen bersama saya, Wincy Mandagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, dan kita akan membaca serta merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian 39 ayat 6. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita saat ini menceritakan kisah hidup dari Yusuf. Kisah hidup ini sangat menarik untuk kita cermati. Kita tahu bersama bahwa Yusuf diperhadapkan dengan berbagai macam masalah dan penderitaan dalam hidupnya. Yusuf pernah dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, bahkan pun difitnah dan dia masuk dalam penjara. Tetapi yang menarik dari kisah Yusuf ini, walaupun dia mengalami berbagai macam penderitaan, dari mulut Yusuf tidak pernah keluar perkataan-perkataan yang negatif. Dan dia menjalani semua proses dalam hidupnya dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memandang Yusuf sebagai seseorang yang sangat istimewa di hadapannya. Itulah mengapa Tuhan selalu menyertai langkah Yusuf. Sehingga dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23, ada sebanyak 3 kali muncul kalimat Tuhan menyertai Yusuf. Hal ini berarti jika Tuhan beserta Yusuf, apapun yang Yusuf lakukan pasti dibuat berhasil. Yang pertama, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya, dalam ayat 2. Yang kedua, dalam ayat ke-21, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan yang ketiga, dalam ayat 23, Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti rindu untuk mengalami keberhasilan dalam apapun yang kita kerjakan. Tentunya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin berhasil adalah kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Karena hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah pintu gerbang menuju kepada berkat, keberhasilan, pemulihan, dan kesembuhan. Jangan sampai kita hanya menjadi seorang Kristen KTP, atau kita berpikir asal kita percaya, kita akan memperoleh berkat. Saudara, Tuhan ingin kita setiap hari hidup lebih dan lebih lagi, lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan, agar hidup kita selalu berkenan kepada Tuhan. Jika hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan mengarahkan pandangannya atas kita. Dan jika perhatian Tuhan tertuju kepada kita, maka hal-hal yang kita anggap mustahil pasti dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menginginkan kita untuk masuk dalam rancangan Tuhan, asalkan kita selalu memantaskan kehidupan kita. Hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, dan melakukan semua perintah Tuhan dalam Alkitab. Percayalah, jika kita sudah melakukan hal-hal ini, maka semua harapan, cita-cita atau impian kita pasti akan dibuat berhasil oleh Tuhan sesuai dengan waktunya. Kita hanya perlu bersabar menunggu sambil menjaga ketaatan dan kesetiaan kita. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ingatlah pesan penting dalam perenungan ini, bahwa hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah pintu gerbang menuju keberhasilan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau berikan bagi kami saat ini.
Firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami selalu hidup berkenan kepadamu, agar supaya apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan, semuanya itu tidak sia-sia, melainkan jika kami berkenan kepada Tuhan menjaga kekudusan hidup kami, maka Tuhan akan turut campur tangan atas setiap usaha, cita-cita dan harapan kami. Kami sangat yakin pertolongan Tuhan selalu hadir bagi orang-orang percaya, orang-orang yang taat dan setia. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang takut akan Tuhan berjalan sendirian. Tetapi ada roh kekuatan yang akan Tuhan berikan. Sehingga walaupun hidup di tengah tantangan dan cobaan, pasti kita akan selalu kuat dan selalu memandang Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Bapa, mungkin di antara kami saat ini yang mendengarkan renungan ini, ada yang hidupnya masih jalan di tempat, tidak mau menerima tantangan, atau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Mungkin karena ketakutan, kekhawatiran, atau ketidakpercayaan diri. Biarlah Tuhan selalu memberikan mereka roh kekuatan, hikmat daripada Tuhan, agar mereka menyadari seperti kisah Yusuf yang walaupun dia dibuang, mengalami penderitaan yang sangat berat, tetapi dia terus memandang Tuhan sampai dia meraih keberhasilannya. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin Engkau akan selalu memberikan kami kemampuan, agar hidup kami selalu seturut dengan firman-Mu, taat dan setia melakukan perintah Tuhan, agar kami selalu berkenan kepadamu, sampai kami mendapatkan mahkota kemuliaan, keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa. Amin. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita sekalian, dan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe, dan marilah kita membagikan video-video dalam channel ini agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.